Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan mengenai model penugasan, tapi dalam konteks minimisasi. Sebelum kita masuk ke model penugasan minimisasi ini, ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan, ya, bahwa dalam riset operasi masalah penugasan ini juga merupakan hal yang penting untuk diketahui oleh mahasiswa, ya, karena alasannya adalah pada perusahaan mereka pada saat misalnya melakukan proses pemasaran, tentunya perusahaan ingin mengalokasikan beberapa pekerja ke beberapa daerah pemasaran. Nah, tentunya juga bahwa perusahaan ingin meminimalisir biaya yang dikeluarkan dengan mengoptimalkan staf pemasaran yang ada misalnya, ya. Jadi model penugasan ini bisa membantu dalam hal mengalokasikan dengan tepat staf yang membantu dalam meningkatkan penjualan suatu produk atau suatu perusahaan. Jadi dengan kata lain bahwa model penugasan ini sangat berguna bagi manajer dalam mengambil keputusan, karena riset operasi sebenarnya adalah mata kuliah yang mengajarkan kepada mahasiswa beserta mata kuliah riset operasi agar mampu menggunakan alat-alat manajerial yang bisa membantu mereka ketika menjadi seorang manajer atau decision maker ke depan dalam pengambilan keputusan yang strategis, taktis, dan operasional. Nah, adapun hal yang akan saya presentasikan pada hari ini adalah mengenai data-data apa saja yang dibutuhkan untuk menyusun penugasan, ya. Kemudian bagaimana langkah-langkahnya, dan saya akan memberikan satu contoh kasus. Nah, untuk dapat menggunakan model ini, ada beberapa data yang perlu dipersiapkan. Yang pertama adalah, jumlah tugas yang perlu diselesaikan di dalam perusahaan. Data ini sangat penting, ya. Data ini sangat penting karena di dalam model ini jumlah tugas harus diselesaikan semua, kecuali dalam kondisi karyawan yang akan menyelesaikan tugas ini jumlahnya lebih kecil daripada jumlah tugas. Yang kedua, jumlah karyawan yang akan mengerjakan tugas tersebut. Jadi, hal ini akan terkait langsung dengan penugasan karyawan, karena semua karyawan akan diberi tugas, terkecuali dalam kondisi jumlah tugas yang akan diselesaikan jumlahnya lebih kecil daripada jumlah karyawan. Kemudian yang ketiga,
ukuran kesuksesan penyelesaian tugas untuk karyawan. Nah, ukuran kesuksesan ini akan menjadi pedoman bagi pemilihan model. Apakah maksimisasi atau minimisasi? Jika penugasan berhubungan dengan biaya, waktu penyelesaian, penggunaan input, dan lain sebagainya, maka ukuran sukses adalah penggunaan minimal. Jadi saya ulangi, penggunaannya minimal jika ukuran yang digunakan, ukuran kesuksesan yang digunakan adalah yang berhubungan dengan biaya, waktu penyelesaian, penggunaan input, dan lain sebagainya. Tetapi jika yang diperhitungkan dalam penugasan ini adalah margin, maka yang disebut sukses adalah jumlah maksimalnya. Yang terakhir, data terakhir adalah tujuan penyelesaian yang diinginkan. Tujuan penyelesaian ini akan tergantung kepada ukuran kesuksesan dalam menyelesaikan tugas. Model ini mempunyai langkah awal yang berbeda antara pencapaian nilai minimal dan nilai maksimal. Oleh karena itu, tujuan penyelesaian harus jelas agar tidak terjebak dalam langkah awal yang tidak benar. Nah, mari kita ke contoh kasus ya. Nah, pada kesempatan ini saya mengambil satu contoh kasus suatu perusahaan. Perusahaan ini mempunyai 5 orang karyawan yang mengerjakan 5 tugas pekerjaan yang berbeda-beda. Nah, semua karyawan di dalam perusahaan ini dapat mengerjakan semua tugas yang berbeda, namun dengan waktu yang berbeda-beda pula. Nah, pimpinan perusahaan ini mempunyai kebijakan bahwa untuk meningkatkan produktivitas karyawan, maka setiap karyawan hanya diberi satu macam tugas untuk diselesaikan. Jadi K ini adalah karyawan 1, karyawan 2, karyawan 3, karyawan 4, dan karyawan 5. Nah, sementara tugasnya, tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4, dan tugas 5. Nah, berikutnya langkah-langkah. Ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan dalam mengerjakan model penugasan ini. Yang pertama adalah melakukan pengurangan per baris, yaitu setiap baris pada tabel akan dipilih angka terkecil dan setiap angka pada baris akan dikurangi dengan angka yang telah dipilih. Jadi pertama, Anda harus memperhatikan barisnya, baris per baris pada kotak yang tadi. Itu yang Anda harus perhatikan. Kerjakan dulu baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat. Nah, ketika Anda sudah mengidentifikasi nilai terkecil pada setiap barisnya, maka setiap elemen nilai pada baris tersebut harus dikurangi dengan angka terkecil tersebut. Mari kita lihat sama-sama bagaimana proses perhitungannya. Seperti ini, Di sini nampak bahwa angka 9
angka 9 pada ini saya ambil datanya. Ini saya ambil data dari data yang awal tadi ya, slide yang awal tadi. 9 ini dimiliki oleh karyawan 1, atau dengan kata lain 9 jam ini adalah waktu yang akan diselesaikan atau waktu yang akan digunakan oleh karyawan 1 jika mengerjakan tugas 1. Ya. Kemudian di sini pada baris pertama ini angka terkecilnya adalah 6. Jadi 9 ya, 9 ini dikurang dengan 6 sama dengan 3 ya, sama dengan 3. Ya, kita buat tabelnya lagi. Kita tempatkan di sini angka 3. Begitu seterusnya ya. Saya ambil contoh yang lain lagi. 7 dikurang 6, karena 6 lagi-lagi angka terkecil, maka hasilnya adalah 1. Ya, saya ulang. 7 ya, dimana K1 mengerjakan tugas kedua itu 7 jam dikurangi dengan angka terkecil 6 jam, maka di sel ini K1T2 yang baru ya, itu menghasilkan 1. Oke. 7 dikurang 6 untuk tugas ketiga pada karyawan 1 pun sama juga. Di sini kita tempatkan 1. Kemudian 6 harus dikurangkan dengan 6 sendiri, menghasilkan nilai 0. Sedangkan 9 sama dengan yang pertama tadi, 9 untuk tugas 5 ini 9 dikurang 6 sama dengan 3 ya, sama dengan 3. Untuk pengurangan berikutnya sama. Yang penting Anda harus perhatikan baris per baris ya. Hasilnya adalah singkatnya yang ini. Oke. Ya, kalau kita lihat misalnya di karyawan 2, berarti semua elemen nilai yang ada pada baris ini harus dikurangkan dengan 6. Di sini saya sudah berikan warna background kuning untuk setiap setiap angka terkecil ya pada baris. Kebetulan pada tugas pertama ini setelah karyawan 1, karyawan-karyawan berikutnya 2, karyawan 3, 4 dan seterusnya itu bisa menyelesaikan tugas minimal di tugas pertama. Ya, jadi begitu langkah pertamanya. Nah, langkah kedua Anda harus melakukan pengurangan per kolom, yaitu setiap baris pada tabel akan dipilih angka terkecil dan setiap angka pada kolom akan dikurangi dengan angka yang telah dipilih. Ya, jadi kalau tadi kita lihat angka terkecilnya pada baris, nah kali ini kita harus fokus kepada kolom per kolom. Nah, kebetulan kolomnya di sini adalah tugas 1, tugas 2 dan seterusnya sampai tugas kelima. Berikut tabel pengurangan kolomnya. Ya. Ini data yang saya ambil dari hasil yang terakhir tadi, ya, pengurangan baris. Ya. Setelah kita dapat data dari pengurangan baris tadi, kita perlu identifikasi nilai terkecil per kolom, ya. Untuk tugas pertama, nilai terkecilnya itu kebetulan di sini semua 0, ya, 0, 0, 0, 0. Berarti nilai terkecilnya adalah 0. Tugas kedua juga, kolom kedua angka terkecilnya adalah 1. Tugas ketiga angka terkecilnya adalah 1, dan tugas keempat atau kolom keempat ini angka terkecilnya itu 0,
Tugas kelima, angka terkecilnya yaitu 2. Ya. Nah, setelah itu kita lakukan pengurangan. Saya ambil contoh, misalnya 3 dikurang dengan 0 sama dengan proses tadi, tapi tadi baris, kalau ini kolom. 3 kurang 0 sama dengan 3. 0 kurang 0 sama dengan 0. 0 kurang 0 sama dengan 0. 0 dikurang 0 sama dengan 0. Begitu seterusnya sampai di kolom kelima, kolom pertama ini terakhir ya, kolom terakhir pada baris kelima ya. Semua 0, mirip. Ini angkanya mirip dengan angka yang kita sudah lakukan pengurangan per kolom, pengurangan kolom ya, kolom tugas pertama. Sekarang saya ambil contoh lagi tugas kedua atau kolom kedua. Karena kebetulan di sini angkanya 1 yang terkecil, maka semua angka harus dikurangkan dengan 1. 1 dikurang 1, 0. 2 dikurang 1 sama dengan 1. 3 dikurang 1 sama dengan 2. 3 dikurang 1 sama dengan 2. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Begitu seterusnya per kolomnya hingga didapat hasil seperti ini ya. Silakan Anda perhatikan atau lanjutkan sendiri. Jadi saya anggap bahwa pengurangan kolom ini Anda akan bisa selesaikan ya. Baik, setelah kita lakukan pengurangan baris, pengurangan kolom, maka kita akan ke langkah ketiga. Nah, langkah ketiga ini kita harus membuat garis vertikal atau horizontal dan tidak dapat dibuat secara diagonal melalui angka 0. Nah, itu persyaratannya, tidak boleh diagonal. Nah, jika jumlah garis apakah vertikal atau horizontal sama dengan jumlah baris, maka kondisinya telah optimal. Jadi tadi jumlah barisnya itu adalah 5 ya, ada 5. Kemudian kita harus membuat garis ya, membuat garis apakah vertikal atau horizontal seperti ini ya. Di sini adalah data terakhir yang saya peroleh dari pengurangan kolom yang tadi ya, pengurangan kolom. Anda bisa lihat bahwa semua angka ini yang dilewati oleh garis ini ada nolnya ya. Kalau kita lihat sekilas, ini sudah selesai pengerjaannya ya, sudah selesai pengerjaannya. Nah, misalnya saya ambil contoh, garis ini telah melewati 3 nol ya, karena salah satu syaratnya adalah kita harus membuat garis yang melewati angka 0. Jadi setiap ada angka 0-nya kita buatkan garis ya. Ini juga baris kedua pun sama juga. Nah, sama jumlah garisnya, karena garisnya ini kebetulan ada 5, kemudian barisnya juga ada 5. Kalau kita lihat sekilas ini sudah optimal ya. Tetapi Anda perlu perhatikan pada kondisi ini ya. Kita coba lihat, bandingkan antara baris pertama yang ini dengan baris setelahnya, baris selanjutnya ya. Kita perhatikan bahwa dalam baris-baris berikutnya masih ada angka ya yang berpeluang untuk kita minimalkan. Misalnya ini ada 1, ini 1 ya, 2 1 2 ya. Padahal tujuan utama daripada model penugasan ini adalah bagaimana kita bisa
mendapatkan angka 0 yang sebanyak-banyaknya pada satu garis. Nah, sedangkan di sini kita bisa lihat pada sel ini belum ada angka 0 sama sekali. Jadi dengan kata lain bahwa hasil ini belum optimal karena masih ada sel yang bisa kita lakukan perbaikan lagi untuk mendapatkan nilai optimal. Ya, saya ulang, data ini tidak belum final. Ya, dengan kata lain, maaf, belum final ya data ini semuanya. Karena apa? Karena masih ada kemungkinan sel yang bisa dijadikan nantinya hasil yang optimal. Karena di sini semua masih ada angkanya 1, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, dan 1. Jadi ini belum ada angka nolnya di sini, walaupun di sebelah sini sudah ada. Tapi karena kita upayakan adalah bagaimana mendapatkan nilai nol yang terbanyak pada setiap barisnya, maka hasil ini sekali lagi belum optimal. Maka kita harus lakukan proses selanjutnya, yaitu dengan menuju kepada langkah keempat. Langkah keempat ini yang kita harus perhatikan bahwa semua angka di luar dari garis ya dikurangi dengan angka terkecil di antara semua angka yang ada. Mari saya perlihatkan bagaimana melakukan langkah keempat ini. Nah, di sini kita memperoleh data terakhir yang tadi ya. Kita memperoleh data yang terakhir. Kalau tadi semua ada garisnya per baris. Ya, semua ada garisnya per baris. Tetapi kita lakukan modifikasi karena belum optimal ya. Kita coba tarik garis pada kolom maupun baris yang memiliki angka 0 yang terbesar. Kebetulan pada optimasi kali ini baris atau kolom pertama itu kita bisa tarik garis ini seperti garis merah ini. Kemudian tadi baris pertama memiliki angka 0 terbanyak, kita buat garisnya. Dan angka pada kolom terakhir atau kolom tugas kelima juga memiliki angka 0 terbesar, yaitu 3, maka kita bisa tarik garis vertikal. Jadi ada 2 garis vertikal di sini dan 1 garis horizontal. Ya, kita tidak bisa melakukan tadi 1 garis saja karena ternyata ada data yang belum optimal ini ya, belum menghasilkan nilai optimal, masih perlu dilakukan perlakuan lagi. Nah, caranya gimana? Ya, caranya seperti ini ya. Kita lakukan seperti ini, kita lakukan pengurangan ya dengan angka terkecil ya, angka terkecil. Kebetulan di sini angka terkecilnya adalah 1 ya. Jadi 1 kurang 1 0, 1 kurang 1 0, 1 kurang 1 0 ya. Kemudian 2 kurang 1 sama dengan 1. 1 kurang 1 sama dengan 0. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Begitu seterusnya sampai menghasilkan nilai ini. Jadi ini saya sengaja buat ini angka 3 ini angka yang berada antara sumbu vertikal dan sumbu horizontal, dan 1 ini juga berada pada antara sumbu horizontal dan sumbu vertikal, yaitu yang ini ya. Ini bersilangan antara sumbu vertikal atau garis vertikal yang kita buat dan garis horizontal. Begitu pula 3 ini, itu maksudnya ya. Jadi ini nilai atau angka baru yang bisa kita gunakan untuk proses selanjutnya. Nah, langkah kelima adalah
semua angka yang dilalui dua garis atau angka yang berada di perempatan garis akan ditambah angka yang sama, yaitu angka yang dipilih pada langkah pertama. Ya, mari kita lihat bagaimana. Nah, tadi kita sudah melakukan melakukan proses optimalisasi dengan mengambil garis tadi di sini ya, dan seterusnya sampai ke sini. Kita sudah juga melakukan pengurangan, hasilnya ada yang seperti ini. Nah, ini adalah data terbaru ya, data terbaru. Dari mana dapatnya? Didapat dari tabel ini ya. Sekali lagi, dari tabel ini kita dapatkan angka tersebut ya. Nah, pada langkah kelima ini kita harus lakukan proses penambahan angka pada angka yang berada di persilangan atau di perempatan antara sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Kebetulan tadi ya, angkanya di sini sebelumnya itu 3 ya, di sini 1 ya, pada tabel sebelumnya. Nah, karena semua tadi angka-angka yang ada di sini itu dikurangkan dengan 1, karena 1 adalah angka terkecil, maka angka di sini juga harus ditambahkan dengan 1 ya, karena tadi sekali lagi kita melakukan pengurangan pada angka di sini pada tabel sebelumnya, itu dikurangkan dengan 1. Tetapi pada sel atau kolom atau sel yang angkanya berada pada persilangan antara vertikal dan horizontal, itu harus ditambahkan 1. Jadi sini 3 tambah 1 sama dengan 4. Sedangkan di sini 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi hasilnya seperti ini. Ya. Kemudian karena melihat hasil seperti ini, kita bisa lihat bersama-sama bahwa setiap baris itu sudah memiliki angka 0 yang cukup signifikan ya. Maksudnya adalah di sini kalau baris pertama 3 nolnya, di sini sudah baris kedua semua angka pada baris 0, ketiga juga memiliki angka 2 ya. Di sini 2 nolnya, di sini 4 nolnya untuk baris keempat, dan baris kelima juga memiliki angka 0 yang sama, yaitu 4. Jadi semua sudah terpenuhi ya. Jadi kita lakukan pembuatan garis lagi kembali untuk melihat sejauh mana optimalisasi. Jadi kita buat garis ya, seperti yang saya buat di sini, garis merah ya, seperti ini. Oke. Nah, langkah ke-6 kita lakukan perhitungan apakah jumlah garis yang melalui 0 itu sama dengan jumlah baris. Kebetulan tadi saya sudah berikan contoh bahwa semua angka tadi, nah ini angka yang data yang saya peroleh dari perhitungan sebelumnya, semua angka tadi sudah sama jumlahnya ya, jumlahnya dengan jumlah baris. Maksudnya adalah garisnya yang kita dapat ini sudah sama dengan garis sudah sama dengan jumlah baris. Jumlah baris pada kasus ini adalah 5, sementara garis horizontal yang kita sudah buat juga 5, maka sudah cukup ya, sudah cukup optimal. Ditambah lagi informasinya bahwa setiap baris sudah memiliki angka 0 yang signifikan ya, karena angka 0 ini membantu pengambil keputusan untuk menempatkan orang-orang atau staf yang akan ditempatkan pada
tugas masing-masing atau tugas tertentu, ya. Karena satu hal lagi, kasus ini adalah meminimalkan waktu yang digunakan. Baik, saya ke langkah ke-6 lagi, ya. Nah, setelah didapat jumlah baris sama dengan jumlah garis yang tadi barusan saya jelaskan, maka kita bisa lakukan penempatan karyawan, ya. Jadi setelah kita lakukan tadi pencocokan antara jumlah garis dengan jumlah baris, maka kita sekarang harus melakukan penyusunan, ya, karyawan mana yang akan ditempatkan pada tugas tertentu. Ya, kita coba pada karyawan pertama. Nah, karyawan pertama ini itu kita tempatkan pada, ya, tugas kedua. Setelah kita tempatkan pada tugas kedua, untuk karyawan satu, karyawan lainnya diasumsikan tidak boleh ditempatkan pada tugas tersebut, ya. Jadi kolom 1 baris kolom kedua, baris pertama sudah terisi, yaitu dikerjakan oleh karyawan 1 untuk mengerjakan tugas kedua. Nah, bagaimana dengan karyawan 2? Ya, karyawan 2 kalau berdasarkan data awal kita, ya, itu paling bagus dialokasikan di tugas pertama karena di sini rendah, ya. Nah, kalau tadi karyawan 1 ditempatkan di tugas 2 karena juga rendah di sini waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Jadi akan menguntungkan perusahaan karena bisa selesai lebih cepat, ya. Jadi K2 kita tempatkan untuk tugas pertama karena nilai tugas pertama ini, baris kedua ini terkecilnya yaitu di sini di tugas pertama untuk K2. Nah, bagaimana dengan karyawan 3? Karyawan 3 untuk kasus ini karena tugas pertama sudah diambil alih oleh karyawan 2, tugas kedua diambil alih oleh karyawan pertama, maka karyawan ketiga kita tempatkan pada posisi tugas ketiga. Karena kita lihat pada data awal kita bahwa karyawan 3 ini untuk tugas ketiga dia bisa mengerjakan lebih kurang dari tugas kedua, yaitu 8 jam. Jadi kita tempatkan di sini, ya, untuk karyawan 3. Karyawan keempat, ya, kita tempatkan pada tugas keempat. Ya, kita coba lihat pada data awal kita, ternyata ya kurang dari 1 jam sedikit dari tugas pertama. Jadi kita tempatkan karyawan keempat di tugas keempat, ya. Terakhir karyawan 5 kita akan tempatkan pada tugas kelima. Kenapa tugas kelima? Walaupun di sini besar, ya, angkanya sedikit daripada tugas keempat dan tugas pertama, karena semua tugas-tugas sebelumnya, baik tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas keempat, sudah dialokasikan karyawan yang lain di tempat tersebut. Ya, kita bisa lihat dari angka atau background pada kotak-kotak ini sudah teralokasikan. Jadi karyawan kelima akan kita tempatkan pada tugas kelima, ya. Nah, begitu cara mengalokasikan atau menugaskan karyawan pada tugas-tugas dengan berdasarkan jumlah waktu penyelesaian tugas atau lama waktu penyelesaian tugas, ya. Ini datanya. Begini penempatannya karyawannya. Oke. Nah, apa yang bisa kita simpulkan pada kesempatan ini?
bahwa K1, ya, saya ulang lagi, K1 mengerjakan tugas kedua, K2 atau karyawan kedua mengerjakan tugas pertama, karyawan ketiga akan mengerjakan tugas ketiga, karyawan keempat akan mengerjakan tugas keempat, dan karyawan kelima akan mengerjakan tugas kelima. Sedangkan jumlah waktu total yang diperlukan adalah sebanyak 36 jam. Jadi kalau dijumlahkan total dari data-data sebelumnya ini, itu akan diperoleh total waktu sebanyak 36 jam. Saya ulang, 36 jam ini dari mana? Kita bisa lihat dari data sebelumnya. Ya, 6. Kita mulai dari tugas karyawan pertama dulu. 7 ditambah 6 itu menghasilkan angka 13, ya. Kemudian ditambah dengan 8 itu 21, ditambah dengan 7, ya, menjadi 28. 28 ditambah dengan 8 sama dengan 36 jam. Jadi begitu cara menghitungnya. Totalnya adalah 36 jam waktu yang akan diselesaikan untuk seluruh karyawan yang akan kita tempatkan pada tugas-tugas yang ada. Terima kasih. Semoga penjelasan saya mengenai model penugasan pada kasus minimisasi dapat bermanfaat buat Anda. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda tertarik dengan video kami, jangan lupa subscribe.